Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna saqal hadisi kitabullah wa khal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuhah wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu bapak jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini di tanggal 1 bulan Rabiul Tsani, Allah masih menganugerahkan iman Islam, juga sehat dan sempat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memohon pada Allah untuk diri dan seluruh jamaah, semoga kita seluruhnya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, hingga kita benar-benar menjadi orang yang tunduk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Kesempatan pagi hari ini yang insya Allah akan saya sampaikan tentang sebagian kecil dari firman Allah di Quran surat 3 ayat 31, dan ini sering sekali disampaikan oleh para mubalik, namun untuk menguatkan atau mengingatkan agar kita di dalam beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentu keimanannya itu sangat besar, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang mukmin, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni semua dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ini firman Allah yang diucapkan Rasulullah agar kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ikuti apanya? Tentu kita upayakan seluruhnya, semuanya secara kafah
kita upayakan untuk bisa mengikutinya. Baik akhlak beliau, muamalah beliau maupun yang lain-lain. Namun kali ini yang ingin saya sampaikan, ikutilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadah itu memang tujuan utama dan pertama Allah menciptakannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia itu senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beribadahnya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mensabdakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seluruhnya sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Dan salat ini oleh Rasulullah diterangkan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in soluhat soluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Amal yang pertama kali akan dihisab, akan dibalasi, akan dihitung, akan ditimbang pada hari kiamat pada setiap hambanya itu tentang sholatnya. Maka bila sholatnya itu bagus, baik, berkualitas, maka bagus baik pula urusan-urusan yang lainnya. Namun manakala ini buruk, maka yang lain pun juga akan menjadi buruk. Ini adalah dasar dalil yang mesti harus kita yakini, dan dalil ini mudah-mudahan selalu terngiang-ngiang di telinga kita, terbayang-bayang dalam pikiran kita, karena memang ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenyataannya, jamaah rahimallah, saya bertanya ke berbagai kalangan tentang sholatnya, memang belum pernah mendapatkan seorang pun yang pernah melakukan sholat itu fokus 100% dari takbiratul ihram sampai salamnya. Bahkan dalam hadis yang pernah saya pelajari, ini orang beribadah itu terbagusnya itu dipahalai hanya separuh atau 50%. Ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20, ada yang 10, bahkan ada yang tidak dipahalai sama sekali, namun tidak berdosa. Kenapa? Kewajiban sudah dipenuhi. Namun dalam pelaksanaannya itu sekedar melakukan gerakan dan bacaan yang tanpa dimengerti, tanpa dihayati makna dan tujuan-tujuan ucapan serta gerakan-gerakan itu. Karena kenyataan seperti itu, maka yang tentu kita upayakan bagaimana supaya andaikan memang kita ini dipahalai hanya 10% atau kurang dari itu, namun kita berusaha, nilai yang diberikan dari beberapa persen itu adalah jumlah yang sangat banyak sekali. Misalnya 2% dari 1 triliun tentu berbeda dengan 50% dari 100 juta misalnya. Beda sekali, maka untuk mencapai yang sangat tinggi itu tentu yang harus kita upayakan agar setiap sholat yang kita lakukan itu yang wajib itu dilakukan di masjid. Ingat, masjid itu gampangnya itu hurufnya itu MASJID. Walaupun ini hanya otak-atik saya, namun M itu yang saya maksud adalah sholat maghribnya.
A-nya sholat asarnya, S sholat subuhnya, J Jumatannya, I isaknya, kemudian D itu zuhurnya. Semuanya diupayakan di masjid, sehingga kalau dihitung durasi waktunya tentu akan berbeda. Sebesar-besar rumah kita, dari tempat wudhu, tempat tidur, kemudian menuju musola yang dimiliki di rumah itu paling beberapa langkah, beberapa menit. Namun kalau Bapak Ibu ke masjid itu berapa ratus atau mungkin ribuan. Jadi ribuan itu andai kata nanti dipresentasikan, yang kemudian dia hanya bisa mendapatkan mungkin 30 atau 40%, jauh lebih besar bila dibandingkan sholat yang di rumah, walaupun andai kata itu 50%, dan nampaknya mustahil orang sholat di rumah kemudian tidak berjamaah akan lebih baik, akan lebih lama. Pastinya itu tidak. Kita kalau berjamaah jarang sekali yang sholat itu kurang dari 3 menit atau 4 menit. Namun kalau sholat itu sendiri 4 menit itu mungkin sudah terlalu lama, sehingga dari situ aja persentase sudah beda sekali. Dan ini jamaah rahimahullah tentu sangat kita sesalkan andai kata ternyata ibadah sholat kita ini justru tidak diterima, karena memang ada imam yang menyampaikan, ulama besar, ada orang yang sholatnya itu justru dapat dosa, tidak dapat pahala tapi justru berdosa. Dan ini jelas sekali di ayatnya, dalil hadisnya. Kalau ayatnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun, jelas celakalah orang yang sholat. Kenapa? Sholatnya itu abai, kurang perhatian, nggak ada konsennya, nggak ada usaha untuk bisa konsen atau yang lain-lain, bahkan tidak punya kepedulian di waktu sholat, apalagi di luar sholat untuk melakukan yang ma'ruf ataupun yang baik. Sehingga dengan sholat itu justru berdosa. Ada yang tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, kemudian ada yang dapat pahala tapi sedikit sekali, ada yang kemudian lebih banyak lagi pahalanya. Tentu yang usaha maksimal, begitu tidak konsentrasi, banyak kemudian diperbaiki. Maka Bapak Ibu nanti bisa melihat, memang diantaranya saya membaca buku-buku, kitab-kitab berbagai penulis, berbagai pengarang, namun juga kadang-kadang membandingkan melalui YouTube. Saya buka di YouTube itu ternyata sungguh ada orang yang diceritakan dalam suatu hadis 60 tahun ibadahnya nggak ada yang diterima sama sekali. Ustadz akal sehat itu kata gerung itu, Ustadz Abdul Somad itu UAS, Ustadz akal sehat itu menyampaikan kenapa seperti itu, karena di waktu ruku sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Kemudian yang kedua, bisa jadi rukuknya tidak sempurna tapi sujudnya sempurna. Kenapa? Dalam buku yang ditulis oleh Profesor Muhammad Hasbi As-Siddiqi itu sholat itu prosentasenya sepertiga. Sepertiga itu dilihat dari wudhunya, tayamumnya, bebersihnya. Kemudian sepertiganya dilihat dari rukuknya, kemudian sepertiga lagi itu dilihat dari sujudnya. Sehingga kalau rukuknya itu tidak ada tumak ninahnya, maka itu mengakibatkan sholatnya itu tidak diterima. Kenapa? Tumak ninah termasuk rukun dalam sholat, dan bila rukun itu tidak dilakukan maka menjadi pembatalnya. Maka kembali lagi jamaah rahimahullah, kita walaupun sholat kita mungkin berapa yang diterima, tapi dengan jumlah yang sangat besar lantaran dilakukan
di masjid berjamaah, kemudian jamaahnya juga banyak, ini juga akan menambah nilainya. Kata Rasulullah itu alfaya alfin, bisa tingkatannya, kelipatannya bukan sekedar 27 derajat, tapi bisa 1000 atau 1.000.000 derajat. Tentu saja ini yang harus kita upayakan. Dan satu tanda bahwa sholat orang itu sangat buruk, itu begitu selesai sholat langsung pergi, langsung meninggalkan tempat sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam, yang lain masih asik dengan itu, dengan penuh perenungan. Yang lain begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri, langsung pergi, langsung pulang. Itu oleh beberapa ulama dikatakan itulah orang yang sangat buruk sholatnya. Tidak introspeksi sholat tadi dilakukan seperti apa, kekurangannya apa, tidak langsung istighfar. Padahal istighfar itu kalau kita dalam rangka fattabi'uni, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Allah akan mencintai. Bapak Ibu, bagaimana kalau seseorang itu dicintai oleh orang? Dan di sini harapannya nanti dalam beribadah ini kita cintanya pada Allah melebihi cintanya pada siapapun dan apapun. Begitupun pada Nabi juga melebihi. Apa bisa seperti itu? Bisa. Contohnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun ada yang pengecualian, namun pada umumnya seorang ibu itu jauh lebih mencintai anaknya ketimbang dirinya sendiri. Sedang sakit, sedang capek, sedang ngantuk, sedang lapar, tapi anaknya yang sakit, anaknya yang kemudian nangis, anaknya yang rewel serta yang lain-lain, insya Allah itu sakit, lapar, ngantuk dan sebagainya akan dianggap tidak ada. Kenapa? Lebih mencintai pada anaknya. Walaupun saya melihat di YouTube kekiriman tuh ada seorang ibu yang menyiksa anaknya sampai meninggalnya, itu memang ada yang membuang di tong sampah, di tempat sampah dengan dimasukkan ke plastik gitu, juga memang ada. Namun pada umumnya ibu-ibu sangat sayang pada anaknya melebihi sayangnya pada diri sendiri. Dan kita upaya dalam beribadah itu Allah lebih kita cintai, Allah lebih kita utamakan. Begitupun contoh-contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah sholat kita akan semakin baik, dan baiknya sholat akan memperbaiki yang lain-lain. Kemudian nambah nilai sholat kita, tentu saja kembali sering saya sampaikan, jangan menjadi orang yang paling soleh. Keluarga juga hendaknya jadi keluarga yang soleh, entah itu keluarga, entah itu anak, entah itu family, apalagi suami, apalagi istri. Ayo diajak bareng-bareng ke masjid, tentu saja untuk memperoleh pahala yang sangat banyak. Demikian jamaah rahimakumullah, kita upaya sebisa mungkin, semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita dan mengampuni seluruh kesalahan kita, karena kita yakin kita masih banyak kekurangannya, dan itu hendaknya kita sadari, sehingga istighfarnya, tambahan sholat sunnahnya, kita tambah jeda waktunya, kita tambah jumlah rokaatnya yang sunnah, yang mutlak atau yang lain-lain. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah, semoga ibadah kita diterima Allah dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia, selamat akhiratnya. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana filana dunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna lal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad,
Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma astud wa ataka ala a'ta'atin minal kafirin wal zalimin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ahlikil kuffar wal musyrikin. Allahumma ahlikil kuffar wal musyrikin. Allahumma ahlikil kuffar wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.